Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2. Perkenalkan, nama saya Gazira Laili Nur Fatimah dengan NIM 082111333054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS nomor 1 sebagai nilai UAS. Nah, mekanisme UAS untuk nomor 1 ada di berikut. Karena kebetulan saya kelas B2 dan juga NIM genap, maka saya menggunakan plat logam A dengan ketentuan yaitu panjang tanggal lahir saya sendiri ditambah dengan 10, suhu awal dibebaskan tetapi terdapat tentang perubahan suhu yaitu umur ibu ditambah dengan 5 tahun. Kemudian salah satu sisinya itu harus sebesar tahun lahir dikurangkan dengan 1900. Kemudian ada jumlah bias untuk menghitung distribusi suhunya, yaitu sebesar bulan lahir ditambah dengan 5. Kemudian nilai random, tapi karena saya menggunakan plat A bukan plat B, jadi tidak perlu menggunakan nilai random. Kemudian untuk variabel-variabel yang tidak diketahui dapat menggunakan nilai bebas. Tentuannya itu pengerjaan dimulai dari awal, mulai dari rumus analitik hingga numerik, dan kemudian codingan yang akan dilakukan menggunakan aplikasi Okta. Seperti itu, harus mulai dari nol, boleh Microsoft Word, boleh tulis tangan. Nah, metode yang digunakan bebas. Nah, untuk saya kali ini akan menggunakan metode eksplisit, di mana sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, kita langsung mulai pengerjaan di Microsoft Word. Kita akan menggunakan equation. Sebelum kita menggunakan equation, mungkin saya akan sedikit menggambarkan keadaan untuk menggambarkan keadaan soal yang untuk saya. Jadi kira-kira karena ada plat logam panjang, kemudian di sini itu adalah suhunya, yaitu kan suhu salah satu sisi. Di sini saya menggunakan tahun lahir dikurangi dengan 1900. Jadi tahun lahir saya 2003 dikurangi dengan 1900, jadinya 103 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu yang lain, suhu yang sebelah sini, suhu yang lain itu adalah ini. Berarti umur ibu saya itu sebentar. Umur ibu saya adalah 50 tahun. Kemudian ditambahkan dengan 5 sama dengan 55. Nah, karena tentang perubahan suhunya itu harus selisih 55, maka untuk suhu yang ada di sini itu 103 dikurangkan dengan 55 sama dengan 48. Tadi saya sudah sempat menghitung. Berarti suhu di sini itu adalah 48. Nah, kemudian jumlah bias yang ada di dalamnya itu berarti anggapannya kita di sini sudah ada titik pertama. Kemudian di dalam biasnya ini sendiri terlalu besar. Di sini ada 6 bias. Anggapannya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6-nya itu ada dimulai di sini. Jadi ada titik 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini akan ada 6 bias. Jadi ini 48-nya ada di sini. Satu kurang 1.
di sini adalah 48 derajat Celcius. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kemudian karena biasnya sudah ditentukan yaitu 6 titik, kemudian suhu di sini adalah 103, terus suhu di bagian ujung batang yang lain ada 48. Kemudian ada variabel lain yang harus diisi tapi tidak ada ketentuan, yaitu suhu di masing-masing titik. Suhu masing-masing titik, atau ini suhu inisiasi. Suhu inisiasi. Suhu inisiasi ini saya buat sebesar 20 derajat Celcius karena ini mungkin sekitar suhu ruang. Kalau dibuat lebih dari ini terlalu panas, terlalu dingin. Oh ya, terlalu panas. Kalau kurang dari ini akan terlalu dingin. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan panjang batangnya, yaitu sebesar tanggal lahir ditambah dengan 10. Maka panjang batang sama dengan tanggal lahir ditambah 10. Berarti tanggal lahir saya adalah 9 Januari. Berarti 9 ditambah dengan 10 sama dengan 19. 19 cm, tapi harus diubah ke dalam satuan meter. Maka ketemunya adalah 0,19 meter. Kemudian juga ada delta X. Delta X itu perubahan suhu. Jadi dari ini ke sini, ini ke sini, titik ini ke sini. Itu adalah karena di sini tadi itu ada 5 titik, 5 lompatan, 5 kali lompatan. Maka 0,19 dibagi 5. Saya menggunakan kalkulator HP. 0,19 dibagi dengan 5. Temunya delta X-nya adalah 0,038. Seperti itu. Nah, kemudian dari informasi yang sekiranya ini cukup untuk dikalkulasikan, kita akan kalkulasikan secara analitik terlebih dahulu. Nah, analitik terlebih dahulu dimulai dengan persamaan awal untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan sebentar. Karena kalau tangan saya ini lepas, nanti suara saya tidak terdengar. Jadi, kita menggunakan, kalau kita belum saja karena itu sudah tidak diperlukan. Kalau saya zoom. Nah, karena yang pertama itu inisiasi rumusnya, rumus awalnya yaitu dou per dot sebentar. Simbolnya hilang. Dou per dot sama dengan dou per dot minus dengan kappa kemudian dou kuadrat U, arti ini di awal, sebentar. Ini perlu kuadrat, jadi ini dou kuadrat U per dou X kuadrat. Dou X kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian didefinisikan lagi sebagai apa saja ini. Definisikan lagi sebagai U
sebentar. U dengan indeks bawah I dan indeks atas adalah J plus 1 dikurangkan terbalik U dengan indeks bawah I, indeks atas J plus 1, kemudian dikurangkan dengan ini, Ctrl C, Ctrl V, dikurangkan dengan U indeks IJ, kemudian diper dengan delta T, sama dengan kappa ini kita kopas lagi, Ctrl V dikalikan dengan U indeks bawah I indeks atas J plus 1 dikurangkan dengan U indeks bawah I indeks atas J per delta T sama dengan kappa U dengan indeks bawah I plus 1 indeks atas J, kemudian ini dikurangkan dengan 2 dikalikan U indeks bawah I indeks atas J, kemudian ditambahkan dengan U indeks bawah I min 1 indeks atas J saja. Kemudian dibagi dengan delta X kuadrat. Nah, setelah ini kita akan menginisiasi nilai ini yang tadi, Ctrl C, kita dibawa ke bawah, yaitu Ctrl V. Jadi nilai ini kita sudah jabarkan menjadi sama dengan U indeks bawah I indeks atas J, kemudian ditambahkan dengan kappa tambahkan dengan tambahkan dengan delta T dikalikan dengan kappa dikalikan dengan kappa. Setelah itu ini kita kopas untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi ini dari ini tadi delta T-nya itu kita rubah ke sini. Jadinya ketemunya adalah U indeks bawah I indeks atas J plus 1 sama dengan U indeks bawah I indeks atas J plus delta T ini pindah ke sini dikalikan dengan si ruas yang ada di sini. Nah, setelah itu akan didapatkan nilai U indeks akan didapatkan nilai ini ada sama dengan U indeks bawah I indeks atas J, kemudian ditambah dengan lambda. Di sini ada variabel baru lambda. Setelah itu dalam kurung kotak adalah nilai ini, Ctrl C. Jadi ini adalah penyederhanaan dari yang di sebelumnya itu tersebut. Nah, nilai ini sendiri U indeks bawah IJ ini adalah untuk posisi yang akan datang di posisi ke I gitu. Nah, kemudian karena di sini ada variabel baru yaitu lambda, lambda juga kita definisikan. Kita jabarkan nilai lambda. Saya pull ini sebagai rumusnya. Nah, kemudian sekarang kita mencari
lambda. Cari lambda. Nah, lambda sendiri itu juga hasil dari yang sebelumnya. Jadi lambda adalah kappa dikalikan dengan delta T per delta X kuadrat. Kappa dikalikan dengan delta T per delta X kuadrat. Delta X kuadrat. Nah, kemudian untuk nilai ini kan masih proses penghitungan yang nantinya itu perlu untuk dilakukan proses numerik. Nah, ini kita jabarkan karena tidak ada ketentuan khusus, maka nilai ini tuh nanti kita buat sendiri. Jadi nilai ini kappa itu juga bisa dideskripsikan sebagai sebentar. Kappa ini sendiri bisa dideskripsikan sebagai nilai kappa per rho C. Dengan rho itu massa jenis bahan yang digunakan. Nah, C juga sudah diketahui. Tidak diketahui tapi kita buat nilainya sendiri. Nah, dari ini kita coba substitusikan dengan menggunakan menurut dari video yang ada di Komputasi Indonesia, yaitu milik Pak Sugi. Kurang lebih kita mengacu pada video tersebut dengan menggunakan nilai kappa di sini adalah 54, kemudian nilai rho adalah 7.800 dikalikan dengan nilai C-nya adalah 490. Delta T-nya ini delta T kan juga tidak ditentukan, maka saya menggunakan nilai 1 sebagai bulan kelahiran saya. Kemudian delta X sendiri, delta X-nya sendiri karena berdasarkan ini tadi ketemunya 0,038. Sebentar saya cross check. Nah, tuh besar 0,038. 0,038. Nah, karena ini belum saya hitung, coba saya hitung terlebih dahulu dengan menggunakan photomap. Izin menggunakan photomap. Ini dikalikan. Ketemu hasilnya adalah sangat kecil, kurang dari 0,5. Semakin kecil, menurut di video Pak Sugi, semakin bagus nilainya karena semakin teliti. Kita bikin 0,097. Berdasarkan hasil yang ada di sini, tidak terlihat. Oke, saya buat ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan nilai lambda, di mana yang rumus utamanya kan ini tadi. Karena kita mencari distribusi suhu, karena mencari distribusi suhu, maka ini nilai U ini kita ubah menjadi T karena kita mencari distribusi suhu, di mana ini sudah bisa dilakukan metode numerik untuk dapat diaplikasikan di Octave. Nah, dari sini kita sudah bisa melakukan codingan di Octave dengan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke, coba kita lanjut ke Octave. Kita buka Octave.
Ini mungkin kita sebentar, agak sedikit bug. Oke, sudah bisa ada di sini. Maka selanjutnya kita CLC clear all untuk membersihkan halaman dan juga sampah-sampah yang kalau misalkan kita, jadi untuk waktu kita running itu adalah hasil runningan kita sudah bersih, tidak ada history dari runningan sebelumnya, clear all. Terus habis setelah itu kita kasih keterangan untuk memasukkan syarat batas dengan nilai n adalah biasnya sendiri, yaitu 6, tadi ada di sebelumnya. Saya kasih keterangan jumlah bias, kemudian juga ada nilai delta T yang tadi saya menggunakan nilai 1. Ini tidak ditentukan oleh soal. Saya kasih keterangan bebas. Kemudian juga ada nilai T-nya sendiri. Saya menggunakan angka 9. Jadi karena juga tidak ditentukan oleh soal 9 karena tanggal lahir saya 9. Delta T bulan lahir saya Januari atau 1. Ini saya kasih keterangan juga bebas. Kemudian di bawahnya lagi, setelah delta T, T juga ada lambda. Lambda adalah hasil yang tadi ketemunya adalah 0,097. Betul, saya kasih keterangan sudah dihitung. Kemudian juga ada nilai T. Nah, T ini adalah bentuk matriks untuk penjabaran perhitungan selanjutnya. Kita bikin zeros dalam kurung n, T per delta T. Oke, lanjut. Ini kita inisiasi juga karena kita akan menghitung suhu di masing-masing titik. Karena distribusi suhu, maka ini kita buat T untuk di titik 2,1 itu sama dengan 20. Kemudian ini karena tidak ditentukan, saya menggunakan nilai 20. Kemudian titik T 3,1 kita juga menggunakan 20. Kemudian T 4,1 kita juga menggunakan nilai 20. Ini nilainya sama semua karena kondisi awal plat sebelum dipanaskan. Kemudian titik terakhir 5,1 juga sama sebesar 20. Di sini 20 adalah 20 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah kita masukkan syarat batas ini, kita masuk ke iterasi. Memproses iterasi. Oke, untuk memproses iterasi sendiri ini, kita menggunakan J sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan perulangan looping for n sama dengan 0 sampai delta T sampai
T dikurangi dengan delta T. Selanjutnya nilai C ini juga berulang dari J plus 1. Jadi dia dimulai J-nya ini nanti di looping setelah J plus 1. Kemudian looping selanjutnya yaitu for I sama dengan 2 sampai N min 1. Selanjutnya adalah T, yaitu kondisi suhu di awal, yaitu 1, J, yang tidak diketahui J-nya itu nanti berulang dari ini, looping ini tadi, diketahui sebesar 103, karena ini tahun lahir kurangi tahun lahir dikurangi 1900. Kemudian ada juga nilai T pada titik ke-6, ini juga tidak diketahui, ini sebesar 48. Ini tadi sudah dijabarkan di prosesi sebelumnya di Google dokumen. Nah, ini selanjutnya setelah ini langsung masuk ke loopingan diam ini tadi. Nih, kita langsung masuk ke metode penyelesaian skala numerik menggunakan rumus ini. Kita masukkan ke sini T I, J plus 1 sama dengan T I, J sama dengan T I, J, kita tutup kurung ditambah dengan lambda dikalikan T dalam kurung I, I plus 1, J tutup kurung dikurangi 2 dikalikan T dalam kurung I, J ditambahkan dengan T I min 1, J tutup kurung itu kita semikolon N4 ini juga kita N4 tutup looping. Kita rapikan kita dulu sebagai N4. Nah, selanjutnya adalah untuk menampilkan gambar. Atau plot grafik. Untuk menampilkan gambar, di mana nanti kita mendapatkan 2 gambar, yaitu yang pertama kita gunakan figure 1 dengan sebentar ada halang. Oke, untuk figure 1 ini kita mulai dengan I sama dengan 1 sampai N semikolon, terus di looping for J sama dengan 1 sampai T per delta T. Setelah itu di plotnya mulai dari I, T, I, J tutup kurung 2 kali semikolon, kemudian hold on, kemudian
N4 kemudian kita beri nama labelnya untuk sumbu X dan sumbu Y. Dari grafik ini akan menghasilkan X label posisi, kemudian Y label adalah suhu. Kemudian untuk figur yang kedua, ini tidak jauh berbeda, tapi ini mulai dari J. J sama dengan 1 sampai T per delta T. Kemudian kita looping for I sama dengan 2 sampai N-1. Selanjutnya adalah float dalam kurung J, T, I, J, kurung 2 kali semikolon, lalu float on, N4, float off, float on dan hook off di semikolon juga. Setelah itu sama, tapi label untuk di sini labelnya adalah waktu, ya labelnya adalah suhu. Kalau seperti itu coba kita simpan. Wah, saya masukkan di bus kompak saja. Ini kemarin ada nilai, nah ini UAS 2 sudah selesai, saya beri nilai nama UAS 1. Oke, save. Nah, sudah. Coba kita running. Change. Oh, ada kesalahan penulisan di kolom 9. Delta T. Ada C yang tidak tersemikolon. Tidak apa, kita akan fokus di figur yang dihasilkan. Ini seharusnya muncul. Nah, figur 1 muncul seperti ini. Sebentar. Coba saya cari kesalahannya terlebih dahulu agar tidak terlalu lama karena Zoom saya tidak berani. Oke, saya lanjutkan. Sudah diketahui penyebab kesalahannya. Oke, jadi ini yang tadi sama dan tidak ada yang terlalu berubah, hanya menutup J yang tidak tersemikolon. Nah, kemudian setelah saya running, ditemukan hasil figur 1 seperti ini. Tadi itu sebenarnya kan sama seperti ini, cuma tadi karena tidak muncul. Nah, kemudian juga ada figur 2. Nah, figur 2 ini seperti ini. Saya sandingkan. Nah, jadi ini keterangannya adalah
distribusi suhunya itu ketika pada posisi kedua, maka suhunya ini itu masih berada di sini. Kita bacanya sumbu X. Nah, ini di sini suhunya. Di titik dua itu bisa jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ada yang di titik-titik yang garisnya agak nekuk-nekuk ini. Jadi untuk di posisi yang di tadi kan ada titik dua itu bisa jadi keadaannya itu sudah ada di sini. Begitu pula seterusnya untuk titik ketiga, keempat, suhu pendistribusian suhunya untuk masing-masing titik itu masing-masing titik bergantung dengan waktu. Jadi ini titik satu, ini titik kedua. Nah, suhunya untuk waktu yang pertama itu sekian. Nah, kemudian untuk waktu yang kedua dia sekian, waktu ketiga sekian, keempat sekian, kelima sekian, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi dia naiknya itu juga berdasarkan waktu. Karena tadi juga bergantung dengan iterasi waktu. Kemudian untuk yang di figur 2 ini itu waktunya berdasarkan suhunya. Jadi dia distribusi waktunya tadi. Nah, kalau di waktu yang titik kedua suhunya itu dia masih belum terlalu naik gitu loh. Nah, hingga di ini anggapannya itu ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi titik keempat. Nah, ini suhu pendistribusiannya secara waktu. Jadi untuk di titik pertama itu suhunya itu naiknya itu sebesar sekian. Di titik kedua naiknya sebesar sekian, di titik ketiga naiknya sebesar sekian, di titik keempat naiknya besar sekali gitu. Nah, kurang lebih jadi jawaban dari pendistribusian suhunya itu kurang lebih seperti itu. Mungkin kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.